Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Kembali lagi dengan saya Wahdinya Nurrohma dari Manajemen Pendidikan 2018B. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar proses pembelajaran, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membahas konsep pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran berasal dari kata belajar yang merupakan suatu proses menghasilkan perubahan pada seseorang. Proses belajar seseorang tidak dapat diamati secara langsung, namun dapat dilihat perubahan perilakunya sebagai hasil dari proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, teori pembelajaran. Terdapat 3 teori pembelajaran. Yang pertama, classical conditioning, yang kedua, operant conditioning, yang ketiga, social learning. Yang pertama, classical conditioning atau pengondisian klasik. Pengondisian klasik ini merupakan suatu tipe pengondisian di mana individu menanggapi beberapa stimulus yang tidak akan selalu menghasilkan respon yang sama. Misalnya, bila terjadi sesuatu, maka seseorang akan bereaksi dengan cara yang khusus. Yang kedua, operant conditioning atau pengondisian operant. Ini merupakan tipe pengondisian yang menunjukkan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensinya. Seseorang berperilaku secara sukarela yang diinginkan untuk menuju pada perolehan ganjaran atau reward, atau mencegah suatu hukuman atau punishment. Yang ketiga, social learning atau pembelajaran sosial. Seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Di sini pengaruh lingkungan sekitar sangat kuat seperti halnya orang tua, guru, teman, atasan, maupun gambaran perilaku yang dilihat di media informasi. Selanjutnya, bagaimana proses belajar itu terjadi? Pertama, belajar membentuk kita beradaptasi dengan lingkungan kita. Kemudian, belajar tersebut dibangun di atas hukum efek yang mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensi. Kemudian, konsekuensi tersebut mengarah pada pembentukan dan pencontohan yang membentuk suatu perilaku. Nah, ketika pembelajaran terjadi dalam langkah yang bertahap, maka pembelajaran tersebut itu dibentuk. Manajer membentuk perilaku karyawan dengan cara yang sistematis, melalui pemberian penghargaan, sehingga setiap langkah yang diambil membuat karyawan lebih dekat dengan perilaku yang diinginkan. Penghargaan. Pada umumnya, orang-orang mengerjakan apa yang mereka kerjakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebelum mereka melakukan segala sesuatu, maka mereka terlebih dahulu melihat imbalan atau penghargaannya, misalnya seperti penghargaan, kenaikan gaji, promosi, dan tugas kerja yang diinginkan, serta dikontrol oleh organisasi. Maka kita harus mempertimbangkan penghargaan sebagai kekuatan yang penting. Selanjutnya, faktor penentu penghargaan. Yang pertama adalah kinerja. Kinerja merupakan ukuran dari sebuah hasil yang diperoleh oleh karyawan. Yang kedua adalah usaha. Di sini penghargaan terhadap suatu usaha merupakan contoh klasik cara pemberian penghargaan dan bukan sekedar akhir dari usaha. Yang ketiga adalah keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Yang keempat, senioritas. Yang kelima adalah kerumitan pekerjaan. Yang keenam adalah kebebasan memilih waktu. Faktor tersebut sangat menentukan untuk pemberian penghargaan yang layak. Selanjutnya, variabel kunci yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama adalah sikap. Di sini, para manajer harus memperhatikan minat terhadap sikap karyawan karena sikap mempengaruhi perilaku. Yang kedua, kepribadian atau personality. Pemahaman seorang manajer akan perbedaan kepribadian mungkin terletak dalam penyeleksiannya. Ketiga adalah persepsi. Manajer perlu mengetahui bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan terhadap kenyataan. Yang keempat adalah pembelajaran atau learning. Di sini, apakah para manajer akan membiarkan karyawan belajar secara tidak teratur atau mengelola pembelajaran melalui penghargaan yang mereka alokasikan. Nah, itu dia tadi pembahasan seputar proses pembelajaran. Semoga apa yang saya bahas tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.